Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nusrohma. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Oke teman-teman, kita belajar bareng mengenai keperawatan. Oke, simak videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku membahas mengenai dokumentasi keperawatan. Oke, Nusrohma break dulu ya untuk soal UKNI-nya atau UKOM-nya. Kita bahas teori keperawatan sesuai dengan request kalian, yaitu dokumentasi keperawatan. Oke teman-teman, kita ke teori dokumentasi keperawatan. Siapa nih yang udah tahu dokumentasi keperawatan? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bersama. Oke, next kita ke apa itu dokumentasi keperawatan. Apa sih dokumentasi keperawatan? Ini dari sumber yang aku baca. Itu catatan yang digunakan oleh perawat untuk menulis rencana maupun tindakan yang sudah dilakukan. Berupa asuhan keperawatan pastinya ya. Asuhan keperawatan yang tertulis. Catatan keperawatan ini akurat dan lengkap, serta bisa dijadikan pegangan untuk perlindungan hukum kita sebagai seorang perawat atau tenaga kesehatan. Dari dokumen keperawatan ini kita bisa jadikan sebagai perlindungan hukum. Oke teman-teman, jadi bukti ya buat kita sebagai seorang perawat sudah melakukan tindakan ini dan sudah merencanakan tindakan keperawatan tersebut, seperti itu. Jadi ini legal ya. Oke, fungsi dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan ini memiliki berbagai fungsi, banyak sekali. Kalau aku membahas hanya dengan fungsinya dokumentasi, nanti mungkin kalian bosen ya. Aku kulas sedikit-sedikit ya. Untuk yang pertama, fungsi administrasi. Jelas suatu instansi, baik itu puskesmas, rumah sakit, klinik, itu memiliki aturan-aturan administrasi. Kemudian fungsi medis. Fungsi medis di sini sebagai alat bantu juga untuk gimana sih riwayat pasien sebelumnya atau apa sih pasien ini dari tenaga medis itu seperti apa. Diagnosa medisnya atau tindakan medisnya atau bisa disebut advis ya, kita biasanya nyebutnya itu. Kita sebagai ini ada hubungannya sama fungsi yang terakhir, yaitu fungsi komunikasi. Jadi kita tahu antar tenaga kesehatan, tidak hanya medis ya, tidak hanya dokter, tapi juga farmasi, terus gizi, itu juga memiliki fungsi untuk dari dokumentasi. Kemudian fungsi hukum yang udah aku bahas tadi ya sekilas, yaitu catatan keperawatan, catatan asuhan keperawatan itu legal, akurat. Jadi bisa dijadikan perlindungan hukum. Fungsi pendidikan bagi siswa-siswi yang sedang praktek atau kita pun juga melakukan gali informasi lebih jauh di situ. Kita belajar dari catatan keperawatan atau dokumentasi. Nah, fungsi penelitian ini sebagai bukti, biasanya bukti dari penelitian bahwa semisal pasien ini ada diagnosa nyeri. Nah, itu sebagai buktinya, bukti legalnya. Fungsi jaminan mutu, ini hubungannya sama instansi ya. Fungsi akreditasi juga seperti itu. Fungsi statistik, di mana harus lengkap, harus akurat, itu salah satunya. Kemudian fungsi komunikasi yang tadi, antar tenaga kesehatan, baik medis maupun tenaga-tenaga yang lain, kita bisa berkomunikasi dengan dokumentasi tersebut. Oke teman-teman, kita ke dokumentasi itu apa aja sih? Di dalam dokumentasi itu kita belajar apa aja atau apa yang kita dokumentasikan. Nah, ini aku bahasnya khusus di keperawatan ya. Dokumentasi yang kita lakukan yaitu meliputi dokumentasi dari hasil pengkajian kita, baik anamnesa maupun pemeriksaan fisik. Itu kita tuangkan pada form pengkajian. Kemudian diagnosa keperawatan khususnya ya. Kemudian perencanaan tindakan.
Nah, perencanaan tindakan ini yaitu apa yang akan kita lakukan pada pasien tersebut dengan standar kita atau pedoman yang sudah ada di Indonesia. Kemudian implementasi dan evaluasi keperawatan. Ini kenapa jadi satu? Karena biasanya nyambung ya, tergantung dengan format yang ada pada instansi-instansi kalian. Oke, itu implementasi dan evaluasi. Sedangkan ada juga lembar edukasi nih. Edukasi itu juga masuk loh ke ranah perawatan karena di standar kita, standar intervensi perawatan Indonesia, nah itu ada yang namanya poin edukasi. Jadi lembar edukasi itu juga termasuk dokumentasi dalam keperawatan, lembar edukasi. Next, kita ke selanjutnya, kita kulas satu persatu yaitu pengkajian. Nah, ini kalian perlu tahu bahwa apapun formatnya, tapi komponennya pasti ini. Nah, format pengkajian itu kita sesuaikan dengan instansi kita masing-masing. Pasti meliputi dua hal atau dua data yang telah kita lakukan, hasil dari pengkajian yang telah kita lakukan, yaitu baik data anamnesa ataupun data hetutu atau pemeriksaan fisik. Nah, anamnesa itu contohnya pasien ini mengatakan nyeri pada ulu hati sejak 3 hari yang lalu. Nah, kita tuangkan tuh ke format pengkajian yang bagian anamnesa atau data subjektifnya seperti itu ya. Terus kemudian hetutu atau pemeriksaan fisik, ini mulai dari hasil dari pengkajian inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi maupun tanda-tanda vital. Terus kemudian kita cek GCS-nya, kita cek skor jatuhnya, kita cek skala nyerinya. Oke. Beberapa contoh pada hasil pengkajian hetutu. Kita tuangkan semuanya ke dokumentasi bagian pengkajian, teman-teman. Nah, dokumentasinya seperti apa, Nurse? Seperti apa sih, teman-teman, yang bisa kita tuliskan? Nah, itu kita sesuaikan dengan instansi kita masing-masing. Seperti itu ya. Jelas ya dari sini, teman-teman. Oke, ke diagnosa selanjutnya. Diagnosa juga kita dokumentasikan pada formatnya. Diagnosa ini yang perlu kita perjelas lagi, yaitu prioritas diagnosa. Dari prioritas diagnosa apa aja yang keluar, kita prioritaskan. Yang muncul maksudnya ya, yang muncul dari tadi hasil pengkajian yang sudah kita lakukan. Diagnosanya ada beberapa, semisal ada lebih dari satu. Nah, kita tuliskan di situ, kita tuangkan urutannya berdasarkan prioritas diagnosa. Masalah prioritas diagnosa sendiri bisa diartikan sebagai masalah keperawatan dari yang perlu ditangani terlebih dahulu, atau yang paling urgent atau yang paling emergency, seperti itu. Kita prioritaskan mana yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Satu lagi teman-teman, untuk diagnosa keperawatan, untuk menentukan prioritas diagnosa nih, seringkali pada UKN itu menjebak, di mana diagnosanya itu bisa dikatakan seperti ini. Diagnosa A, ada diagnosa B. Nah, kita perlu pada pasien A, pada pasien ini ada diagnosa A dan B. Kemudian apakah perlu keduanya diangkat? Nah, ada juga yang masalah keperawatan itu dua-duanya perlu diangkat karena dia berdiri sendiri masing-masing. Tapi ada juga yang cukup satu diagnosa tertangani, pasti masalah yang B akan juga tertangani, seperti itu. Semisal contoh ya, kita membahas mengenai luka. Luka itu ada nyeri. Nah, nyeri itu kita semisal diagnosanya nyeri sama kerusakan integritas kulit, semisal seperti itu. Nah, kita kaji dulu, kita bisa menyelesaikan yang terlebih dahulu di mana. Kalau kita menyelesaikan nyeri, apakah kerusakan integritas kulitnya ini dapat tertangani? Nah, kalau semisal kita menangani kerusakan integritas kulit,
nyerinya itu juga akan tertangani. Nah, seperti itu. Maka kita paling efektif kita mengangkat diagnosa kerusakan integritas kulit karena dua-duanya akan tertangani pada satu diagnosa tersebut. Semisal seperti itu. Dari perencanaan ini yang didokumentasikan oleh seorang perawat itu meliputi dua, yaitu lembar perencanaan khusus di keperawatannya dengan lembar CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, lembar perencanaan sendiri yaitu data yang menjadi dasar diagnosa yang sudah tadi yang sudah mulai digali dari pengkajian, kemudian disesuaikan dan berdasarkan pedoman yang ada di Indonesia yaitu SDKI. Kemudian pada lembar ini itu mendokumentasikan sesuai dengan SLKI dan SIKI, yaitu luarannya seperti apa dan intervensi yang akan dilakukan untuk pasien ini seperti apa. Itu yang kita tuangkan pada lembar perencanaan khusus di keperawatan. Kemudian lembar CPPT di sini yaitu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ini tidak hanya perawat yang mengisi. Biasanya yang mendokumentasikan di situ ada tenaga medis, dokter, farmasi, gizi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada jadi satu, terintegrasi. Nah, itu biasanya kita sebagai perawat itu pada umumnya adalah menuliskan dengan format SOAP, di mana data subjektif, data objektif, analisanya berupa diagnosa, sama planningnya. Planningnya itu intervensi yang akan kita lakukan. Seperti itu, atau perencanaan singkat yang akan kita lakukan. Nah, SOAP ini itu merupakan ringkasan dari perencanaan yang terstruktur tadi, mulai dari pengkajian, prioritas diagnosa kita, terus lembar perencanaan kita itu harus nyambung ke CPPT. Tapi bisa juga pada CPPT kita berubah ke masalah keperawatan atau ada masalah keperawatan baru, itu juga bisa muncul di CPPT itu. Oke. Next, untuk perencanaan seperti itu teman-teman, kita ke implementasi dan evaluasi. Ini biasanya lembarnya dari satu, lembar implementasi keperawatan seperti itu. Itu yang meliputi dokumentasi tindakan yang sudah dilakukan oleh perawat dan diberikan kepada pasien setiap jamnya. Biasanya tidak harus setiap jam, tapi tindakan apa aja nih yang dilakukan dan jam berapa, pada tanggal berapa, seperti itu. Jadi kolomnya kalau di aku ya, itu kolomnya ada tanggal, ada jam, ada implementasi dan evaluasi. Jadi implementasinya itu apa aja yang sudah kita lakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita dokumentasikan sebelumnya, seperti itu. Contohnya ya, yang membedakan semisal di perencanaan tadi kita tuliskan observasi TTV seperti itu. Nah, pada lembar implementasi kita menuangkannya, melakukan tindakan observasi tanda-tanda vital seperti itu. Jadi untuk lembar implementasi pada hubungannya kita di waktu kuliah ya, itu menggunakan kalimat-kalimat yang aktif atau kalimat-kalimat bukan perintah, tapi kalimat yang sudah melakukan, mendokumentasikan, memotivasi, mengedukasi, seperti itu. Jelas ya teman-teman? Oke, ini di lembar edukasi. Ini lembar edukasi itu masuk di implementasi kita, tapi seringkali dibedakan dengan lembar implementasi yang tadi. Lembar edukasi ini itu biasanya meliputi yang kita edukasikan, dasar hidup sehat atau gimana berperilaku sehat, peraturan rumah sakit, orientasi ruang rawat inap, perencanaan tindakan yang akan kita lakukan juga kita dokumentasikan di situ. Kemudian biasanya dibubuhkan dengan tanda tangan kita dan juga tanda tangan pasien atau pihak keluarga yang bersangkutan. Seperti itu bedanya lembar edukasi disendirikan dengan
lembar implementasi. Oke, ini teman-teman daftar pustaka yang sudah aku ambil, yang tadi sudah aku jelaskan ya. Aku ambil dari beberapa referensi ini. Mungkin kalian bisa lebih jauh membaca di sana, boleh, silakan. Oke teman-teman, yang suka video kali ini silakan klik like dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa sama-sama saling belajar. Oke, yang ingin diskusi silakan ketik di kolom komentar, ataupun ada usulan nih aku mau bahas apa, silakan ketik di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Jika aku mengeluarkan video baru, aku upload video baru, kalian bisa langsung tahu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.